Halo Jinan, Leticia. Halo, hai Kak Surya. Gimana kabar seminggu kemarin? Atau seminggu, 2 minggu ya, abis ngerilis single? 2 minggu bener, dari Mannequin udah 2 minggu. Aku honestly masih kayak excited banget karena baru 2 minggu, tapi responnya udah lumayan baik. Jadi aku senang banget ngeliat komen-komen dari single terbaru aku Mannequin. It's what keeps me going. Jadi very surreal for me right now. Cause I'm your mannequin, pretty porcelain. Call me off, dress me up till I'm pretty. Kayak gimana tuh komen-komen yang kamu tangkap? Dari music videonya, honestly banyak banget yang suka sama music videonya. Dan itu karena apa ya, salah satu aspek yang aku really excited about juga karena aku anak seni ya. Jadi aku very excited about music videonya. Dan to see people commenting yang kayak wah ini music videonya very nicely done, itu very exciting for me juga. Iya sih, bener-bener bagus banget kualitas videonya, kayak ada bener-bener manekin sebelah kiri kanan, patung manekin ya. Tuh. Iya, itu kayak dunia fantasi banget sih. Dan termanifestasi sebagai music video itu. Oke, kita balik ke sebelum ke MV, ntar kita bahas MV-nya. Kita bahas si manekinnya sendiri. Itu gimana sih? Itu tentang apa sih sebenarnya? Oke, Mannequin itu sebenarnya apa ya? Karena sebelumnya aku banyak lagu-lagu tentang self development, tentang forgiving yourself di lagu aku Forgive. Terus tentang kayak imagining a perfect world di lagu aku Picture. Di Mannequin ini aku melanjutkan kisah perkembangan diri aku dengan apa ya? Kayak lebih mementingkan pendapat aku sendiri dan memikirkan hidup aku pengen kayak gimana sih gitu. Lebih mengutamakan kemauan aku dibandingkan pendapat orang lain gitu. Jadi karena ya kadang-kadang orang pasti kayak kamu harus kayak gini, kamu kalau mau jadi orang yang kayak dianggap baik di society gitu, kamu harus jadi orang yang seperti ini, masuk kuliah di sini, hidup kayak gini gitu. Tapi aku kayak what if that's not what I want gitu. Jadi di Mannequin ini aku urging untuk fokus pada apa yang kamu inginkan aja gitu. Jadi terinspirasi dari banyak banget ekspektasi dari orang-orang ya, orang-orang sekitar. Betul. Apa sih ekspektasinya emang? Atau enggak bebannya yang kemarin sehingga terbuat lagu ini? Aku sebenarnya pada dasarnya orang yang apa ya, sebenarnya nurut-nurut aja sih. Jadi mungkin gara-gara kebiasaan itu aku dari SMA gitu, dari SMP SMA aku mikirnya aku harus masuk ke kuliah yang bagus banget, dan basisnya itu aku sebenarnya orangnya suka banget sama seni, tapi ada masa dimana banyak orang yang bilang kamu kan pinter Jinan, jangan masuk seni dong, gimana sih nanti that's a waste of your brain gitu. Ya emang di Indonesia sekarang seni itu belum dianggap apa ya, suatu pekerjaan yang kayak bagus, mantep gitu kan. Jadi aku banyak banget dengar kata-kata kayak gitu yang kayak nyuruh kamu masuk ini aja, kamu di sini aja gitu. Dan itu honestly apa ya, yang tadinya aku orangnya nurut-nurut, aku pun jadi kayak ini kenapa sih kayak orang banyak komen banget gitu. Intinya kayak gitu sih. Dan itu yang membuat aku kayak wait a minute, is this what I really want gitu? Is this what I want my life to be? Listening to other people gitu. Jadi dari situ aku mulai kayak kok gue jadi kayak mannequin gitu, letting other people dress me up with how they see me gitu, instead of me just being myself kayak gitu. Jadi tiba-tiba teribaratkan dengan manekin. Tercetus. Betul. Gue kayak manekin. Nah, itu pas Betul, pas kapan tuh? Pas itu apa jangan-jangan manekin di
apa namanya, di mall gitu apa gimana? Ngeliatin manekin ya bisa jadi mungkin itu subconsciously aku kayak ngeliat manekin terus kayak people dress mannequins up gitu, maybe bisa jadi. Cuman kayak gradually aja aku kayak ngeibaratin orang-orang punya perspektif yang beda-beda ya kalau misalnya ngelihat sebenarnya bukan cuma aku doang dan bukan cuma aku doang tapi orang lain kayak gitu. Jadi pada dasarnya semua orang kalau ngelihat orang lain itu pasti ada perspektifnya sendiri dong gitu. Jadi kayak wah itu kayak manekin ya gitu, kayak gitu sih. Oke. Emang ekspektasi yang terberat itu kira-kira kalau dari Jinan, ekspektasi dari orang tua atau dari teman-teman? Ini pertanyaan yang tricky ya sebenarnya. Sebenarnya kalau aku bisa aja bilang ekspektasi yang terberat dari orang tua, tapi nggak juga sebenarnya yang expecting me to be like the best is myself gitu. Jadi pada akhirnya bilang aku diekspektasiin sama orang lain tuh ya oke, tapi at what point gitu. Kayak aku bisa aja ngegarisin bahwa ekspektasi orang lain bisa berekspektasi tapi aku gak bakal nurutin gitu. Tapi aku bisa aja bilang bahwa orang yang paling banyak berekspektasi tentang aku ya diri aku sendiri gitu sih. Yes. Ya bener sih. Sebenarnya ekspektasi yang level selanjutnya itu ya ekspektasi terhadap diri sendiri. Ketika iya kita benar banget. Ketika kita mau tahun depan gue mau A, B, C gitu. Ekspektasi kita segitu dan akhirnya berjalannya waktu malah nggak dapet. Itu sih ekspektasi yang bikin kecewa, ya nggak sih? Betul banget. At the end of the day, we let ourselves down gitu. Yes, betul Kayak banget. gitu sih. Tuh di Spotify tuh ada hal yang lucu tuh, hal yang menarik. Don't you wanna know my superpower? Yes, Yeah. don't you wanna know my superpower? Ya. Apa tuh? Maksudnya gimana tuh? Semanekin Oke. Aku nulis lagu Mannequin ini sebenarnya kayak lagi kayak self introspektif gitu sebenarnya. Aku lagi introspeksi diri sendiri. Terus kayak pada dasarnya aku berekspektasi sangat banyak terhadap diriku sendiri. Dan pada akhirnya tuh memunculkan kebiasaan-kebiasaan yang gak baik gitu. Kayak rada toxic ke diri sendiri gitu kan. Terus aku nulis lirik Safe in my tower, hour by hour. Itu tuh karena aku saking berekspektasinya sama diri aku sendiri tuh all I do is work gitu. Jadi ada point dimana aku sangat terobsesi dengan kerjaanku. Aku gak punya social life. Aku jarang makan, tidur aku nggak bener gitu gara-gara I want this one thing to be my reality very quickly gitu. Jadi it came to a point dimana itu toxic buat diri aku sendiri gitu. Terus aku jadi setelah introspeksi itu aku nulis Safe in my tower, hour by hour. Don't you wanna know my superpower gitu. Kayak orang-orang mungkin ngelihat aku kayak wah dia kerja mulu, dia berarti work ethicnya bagus ya, tapi sebenarnya rada toxic juga gitu. Jadi kayak orang-orang melihat itu sebagai superpower, tapi there is always two sides of a coin gitu. Jadi kayak work-life balance-nya itu nggak banget ya? Iya, nggak balance sama sekali gitu. Kayak di lain sisi tuh mau memenuhi ekspektasi yang udah dibayangin kan, tapi ya sebenarnya iya benar. Kerepotan juga buat menuhin ekspektasi itu. Yes, exactly. Terus setelah sekarang gimana nih? Maksudnya apa masih berekspektasi? Aku jauh lebih loose sih sekarang. Aku tetap berekspektasi, tapi aku tahu bahwa all I can do is try my best, dan kalau itu nggak sesuai ekspektasi aku, kayak ya udah at least I tried my best gitu. Jadi I learned to forgive myself easier now. Gitu lebih sih. wise ya? Betul, betul. Lebih baik aja sama diri sendiri sebenarnya. Oke, di dalam lagu ini juga dibuat sendiri kan liriknya?
Dan dibantu juga Betul. katanya sama Osvaldo Rio. Iya betul, Kak Osvaldo Rio adalah produser pertama yang aku collab with. Jadi Wow. ini pertama kalinya aku kerja sama co-producer gitu. Really exciting. Gimana rasanya? Aku jujur pas kayak awal-awal aku mau ngerjain lagunya tuh aku very nervous gitu kan. Karena aku selama ini self taught. Aku ngerjain produksi lagu aku tuh aku sendiri gitu. Aku belajar kayak literally my only teacher was YouTube gitu. Jadi this is my first contact with like a professional producer gitu. Jadi aku very nervous dong kayak oh my god dia punya experience yang sangat banyak sedangkan aku amatir gitu. Tapi saat bekerja sama Kak Osvaldo Rio dia orangnya baik sih. Jadi aku kayak oke, tenang dan just do my best. Terus akhirnya Kak Valdo nih very creative dan demo yang aku kirim tuh doesn't sound at all like Mannequin right now gitu. Jadi aku pas pertama dengar Kak Osvaldo Rio ngirim Mannequin versi dia tuh kayak wow, this is gonna be like a banger gitu. Jadi yeah, I'm very pleased with our work. Jadi ya belajar dari senior lah ya, how to Betul. produce lagu dan segala macamnya. Dan kemarin MV-nya tuh gimana sih ceritanya tuh? Yang ada patung-patung manekinnya gede kiri kanan itu. Dan sambil berjalan itu. kayak di ya apa tuh namanya ya? Ceritanya. Idenya dari mana tuh? Oke. Aku while writing Mannequin dan lagu-lagu yang lain, aku tuh sebenarnya kayak I want to create a universe di mana semua lagu-lagu ini tuh kayak nyeritain di universe itu kayak gimana gitu. Jadi for each of my release kayak kemarin The Picture dan Yes. sekarang The More itu tuh nama universe-nya. Oke. Jadi for Mannequin ini dunianya memasuki dunia The More ini, where it's very surrealistic dan kayak apa ya, dari namanya aja The More, it's something yang di luar pikiran manusia gitu, kayak di luar logic manusia. Jadi one of the way it manifests itu si mannequin ini yang ngerepresentasiin kayak personality kita yang kayak apa ya, disintegrated gitu, kayak copot-copot gitu karena itu tuh kayak ekspektasi orang lain gitu. Jadi orang lain tuh ngelihat kita tapi nggak ngelihat us as a whole person kan, pasti mereka cuman tahu kita dari pengalaman mereka ketemu kita gitu. Jadi these mannequins itu yang copot-copot tuh aku bayangin itu kayak diri kita yang dilihat orang lain yang tidak whole gitu. Gitu. Sampai menuju akhir lagu di post credit MV-nya itu kayak ada ada apakah itu jadi terusan single selanjutnya? Bisa jadi. Aku nggak bisa spoiler banyak-banyak BTW, tapi ya bisa jadi aja. Kayak music video Forgive dan Picture kan kayak satu universe gitu dan mereka sama-sama nyambung gitu. Mungkin aja ada kemungkinan the same thing happens for Mannequin. Kemungkinan besar berarti ya. Kemungkinan besar. Aku nggak bisa bilang sih. Soalnya udah kayak enggak, wait, kok abis ini kok ada sound yang beda dari Mannequin ya. Jangan-jangan ini kayaknya next single-nya sih. Bisa jadi. Oke, jadi si Mannequin ini jadi single ketiganya Jinan. Betul. Tuh, yang sebelumnya udah ngerilis Picture and Forgive. Betul. Coba dijelasin sedikit sih tentang, kita kilas balik tentang Picture and Forgive itu. Tentang apa sih itu sebenarnya? Jadi Forgive dan Picture ini adalah kayak debut aku. Yes.
aku membuka kayak these universes dan cerita ini dengan self introspection. Jadi di Forgive ini semacam kayak monolog dimana aku kayak looking at myself, looking at my flaws, dan seeing that kayak why do I hate myself so much gitu. Secrets I chose to keep, now I shouldn't tell it. Lies that I'm forced to speak, yeah I do it well. Mungkin gara-gara aku nulis Forgive ini pas awal-awal pandemi ya. Jadi saat pandemi itu aku yang tadinya suka jalan sama teman-teman, yang tadinya busy banget sama kehidupan kuliah gitu-gitu yang very distracting lah bisa dibilang. Aku tanda kutip dikurung di dalam rumah, dimana aku interaction with other human beings ya very minimum. Jadi mungkin di situ aku terpaksa untuk looking inside gitu. Jadi kayak benar-benar nggak ada distraction sama sekali. Aku terpaksa untuk be alone with my thoughts gitu. Termasuk hal-hal yang kayak self-destructive gitu. Ada poin dimana saat pandemi itu aku benar-benar nggak ada yang bikin aku bahagia gitu. Jadi aku mikirin tentang aku sendiri pun yang negatif-negatif gitu. Jadi saat aku nulis Forgive nih, aku di titik dimana aku pengen tahu kenapa sih aku mikirinnya yang negatif-negatif mulu tentang diri aku gitu, dan bagaimana aku bisa solve this problem, karena I can't hate myself forever, kayak it's very distracting gitu kan. Jadi aku at least I have like the willpower to say that I don't want to hate myself gitu. Jadi how can I love myself gitu. Jadi di Forgive nih aku kayak monolog gitu, sorting out the problem, how to forgive myself gitu. And the picture? About? Buat picture nih kayak sambungannya gitu kan. Aku berpikir kalau misalnya aku pengen lebih jadi orang yang love myself more dan lebih percaya diri, the next step after forgiving myself is to imagine somewhere in the future or like in another universe or something, dimana itu tuh ideal banget gitu. Ini adalah dunia ideal aku gitu. Nah, that's where picture comes in. Aku kayak I'm playing a part dimana aku tuh mikirin di masa depan nanti aku akan menjadi orang yang very confident. Aku bisa melakukan segala hal. I'm a go-getter dimana aku apa yang aku mau aku bisa dapet gitu, aku bisa dapetin. Nah, itu dimana picture tuh kayak show me your colors and I'll paint a picture gitu. And I know you will like it gitu. Jadi kayak it's cheering myself on gitu, kayak taking my power back gitu. So show me your colors and I'll paint a picture. Paint it by number, special depiction. Tapi yang bukan sayangnya sih, tapi kenapa cuma durasinya itu loh, yang 1 menit dan 2 menit. Oke. Ini banyak banget orang yang bilang kayak gini, Kak. Iya. Oke. Soal durasi, aku sebenarnya masuk ke kayak ranah musik kayak gini tuh mungkin karena aku basisnya art ya. Jadi aku nggak pernah mikir kayak lagu tuh harus ada certain duration ataupun lagu tuh harus ada struktur yang pasti dan gak boleh diubah-ubah gitu. Aku jarang banget sih mikirin kayak gitu. Jadi aku gara-gara nulis Forgive dan picture ini sebagai kayak expression dan kayak monolog, something like that, kayak storytelling, aku fokus on the fact that it delivers the message I want it to deliver gitu. Jadi aku gak mikirin kayak durasi harus minimal 3 menit gitu. Aku gak mikirin kayak gitu sih. Jadi and for me personally, I don't think it's a problem. Yang penting pesannya udah tersampaikan lah ya. Betul. Di picture and then di Forgive dan Mannequin itu pakaiannya itu nyentik-nyentik banget ya.
kalau dilihat. Iya. Nah itu apakah Bisa dibilang. masuk ke emang itu passionnya di fashion? Passion di fashion. Fashion is my Di passion. sini. Iya. I've always loved fashion actually. Aku mikir itu adalah salah satu cara untuk express myself gitu. Jadi if I care so much about music videos dan emang aku orang art gitu, emang aku basis pendidikannya art, ya why wouldn't I care about fashion gitu kan. Jadi it's second nature to me sih. Aku dari kecil emang suka banget sama fashion. Kalau di jurusannya sekarang apa sih jatuhnya? Aku seni rupa. Seni rupa ITB. Seni rupa, iya betul. Program studinya? Kajian, lebih Kajian malah. ke theoretical art. Oke. Semua hal yang berhubungan seni diambil semua ya, dari fashion, dari musik. Bisa. Mungkin aku bukan yang paling jago gitu misalnya, tapi aku emang suka gitu. Emang suka, Jadi emang passionnya di situ. iya, betul. Kayak why wouldn't I do it gitu. Dan tapi dari ketiga lagu yang udah dirilis itu kayak banyak orang yang bilang, yang anggap kalau Jinan itu malah bukan dari Indonesia. Ya nggak sih? Iya, I saw a Kalau few itu comments mungkin. like that. Nah sampai-sampai Aku orang Indonesia. Aku ingin Asli. memastikan aku orang Indonesia. Aku asli Indonesia. warga asli Indonesia lah ya. Dan Betul, WNI. malah sampai di Spotify itu lihat di kotanya malah kebanyakan dari Taiwan juga ada. Sempat ngecek nggak? Iya, ada. Aku sempat lihat Kenapa? sih. Kenapa itu kira-kira? Kenapa ya? I don't know. I can't tell for sure, of course. Mungkin emang genre yang aku nyanyikan cocok di Taiwan for some reason. Tapi aku kayak discover something sih. Jadi itu nama aku, Jinan. Itu tuh nama kota di China, I think. Oh, Jadi iya. mungkin bahasanya mirip-mirip ya, just kayak ya mungkin kayak aneh aja gitu, kayak kita ngelihat artis di Spotify namanya Bandung gitu, terus kayak Bandung gitu kayak ya mungkin aneh aja kayak gitu, Jinan namanya gitu. Maybe. Selain di Taiwan, apa yang kamu pernah cek itu ada dari negara lain mana gitu? Ada nggak selain Taiwan atau selain Indonesia yang kamu baca di Hong kolom Kong. section? Oke. I saw someone from Hong Kong and the Philippines and Thailand. Negara-negara Asia banyak sih. Asia ya. US juga sih, US juga ada. Which is mind blowing. Mind blowing banget sih. Aku kan gak kebayang gitu loh. Kayak lagu aku didengerin somewhere other than here gitu, kayak I've never even been there gitu. Terus to know that someone is listening from that far away gitu, kayak that's so cool. Ya itulah zaman sekarang. Zaman internet. Itulah zaman sekarang. Padahal cuman di Bandung ya sekarang. Iya di Bandung. Misalnya di Bandung ya. Dan bisa menjangkau ke semua negara. Dan emang kebanyakan lagu-lagunya emang Inggris. Yes. Betulan. Kenapa ada beberapa, bukan banyak ya, tapi beberapa tipe musisi muda sekarang ini kebanyakan ngeluarin single Inggris, dan baru single ketiga keempat baru ngeluarin bahasa Indonesia. Itu menurut kamu kenapa? Dan mungkin salah satunya kamu juga. Iya, mungkin emang salah satunya aku. Aku punya satu lagu yang bahasa Indonesia. Jaket merah. Cuman for me yes, betul banget, Jaket Merah. Jaket Merah. Buat aku, kalau personally aku nyanyi bahasa Inggris tuh karena aku emang terbiasa dengan bahasa Inggris gitu. Ya, kita nggak bisa escape dong bahwa kayak Gen Z dan milenial sekarang tuh dibesarkan di society dan culture di mana first language matters, of course, dan second language itu ya bahasa Inggris gitu, karena it's the most internationally spoken language kan. Jadi ya I can't escape that influence gitu. It's not an easy influence to escape.
Of course banyak banget orang yang kayak bahasa Indonesia is of course Yes. always going to be my mother language, bahasa ibu aku, dan of course I'm proud of it. Tapi regarding songwriting, aku it's very emotional kan, it's very personal. Aku akan selalu punya tendensi untuk menulis apa yang langsung ada di kepala aku dan keluar dari hati aku dong, kayak gitu kan. My 4 latest songs itu always been like that sih. Aku nulis apa yang datang di kepala aku saat itu, dan kebetulan dalam bahasa Inggris gitu. Yeah, it's about influence sih at the end. Pada akhirnya itu about influence, bahasa apa yang paling sering digunakan gitu. Jadi kebanyakan lebih nyaman dengan bahasa Inggris karena emang ya udah kesehariannya memakai itu. Betul. Iya. Dan apa ya? Emang apalagi sekarang kan kita mostly we're online kan. Yes. Dan di Instagram, di Twitter gitu-gitu mungkin berinteraksinya lebih banyak sama internasional gitu. Ya. Kalau misalnya kebiasaan kita kayak gitu, kayak impossible dong kita nggak terinfluence dari situ gitu. Jadi emang sejauh ini udah berapa lagu yang kamu rilis? Selain 3 itu ya? Jadi sebelumnya kamu ke ranah indie ya? Sebelum aku join sama Warner Music Indonesia, aku independent. Aku ngerilis sendiri. Oke. Mungkin berapa lagu ya? Jaket Merah, POV, Keep It To Myself, Gemini, Whenever. Mungkin 5 lagu sebelum ini. Yang paling pertama dirilis itu apa? Aku pertama kali ngerilis POV namanya. POV. Yang POV, yang iya. masuk jadi apa namanya? Si EP-nya itu ya? Iya, betul. Itu tahun berapa sih? 2019 2020? 2020. Aku ingat banget Kak, soalnya Hah? 26 Juni 2020. 26 Juni Aku ingat. 2020. Yes, karena itu pas kayak mungkin sebulan setelah pandemi baru mulai. Mungkin sebulan 2 bulan setelah pandemi mulai. Jadi setelah pandemi sampai sekarang aja udah ada berapa tuh? 9 atau 8? Berarti produktif banget Iya. sejauh ini. Yes, ya mungkin. Aku produktif ya sih gitu ya, iya sih. Iya banyak Oke. banget itu. Banyak banget itu. Iya, yes. Pertama banget POV. Terus Yes, pertama banget POV. Dilanjut sama Terus aku rilis EP. Yes. EP yang ada 3 lagu. POV, Gemini sama satu lagi. Keep It To Myself. Oke. Coba kita flashback dikit. Kasih 2 sampai 3 kata deh tentang lagu ini, tentang apa sih? Kayak gitu. 2-3 kata ya, POV tentang apa? Wah, 2-3 kata. Oke. POV First Love. First Love. Simpel kan ini. Simple. Yang Bener kedua? juga. Yang kedua apa? Gemini. Yes. Tentang apa itu jadi horoscope kamu? Enggak, aku bukan Gemini. This person that I wrote about is a Gemini. Jadi aku nulisnya Gemini. Yeah. Oke. Yang ketiga? Keep It To Myself. Keep It To Myself. Keep It To Tentang? Myself. Jangan cuma di rasa ke Aku Indonesia mikirin ya. 2 kata. Tentang menyimpan ke diri sendiri. Jadi apa ya, kayak ini lagu pertama yang self introspektif. Oke. Kayak foreshadowing lagu-lagu aku kesananya. Bukan Forgive malah yang pertama ya, tentang self introspection. Iya. Malah si Bukan, ini, bukan. myself. And then yang keempat, Yang keempat apa ya? Whenever. Jaket Merah. Jaket Merah. Oh my god, berarti POV, Gemini, Keep It To Myself, Jaket Merah, Tug of War, Yes. baru Forgive, gitu.
baru Forgive, Picture gitu-gitu. Jaket Merah tentang falling out of love, banyak 4 kata. Falling out of love. Paling out of love. Yes. Selanjutnya Tug of War tentang fighting yes. with myself. Fighting with myself. Kayak gelut sama diri sendiri gitu. Tug of War gitu, tarik-tarik gitu. Oh, oke. Dan selanjutnya ada Whenever. Yes. Tentang making myself feel better. Yes, bener banget sih. Ya. Jadi sebelum dengerin lagu pertama Forgive yang kamu rilis sebelumnya, kan sempat dengerin yang Spotify sebelumnya kan. Nah, Whenever langsung nyantol sih. Itu bagus banget. Itu suka banget dan Thank you. Dan ya emang benar, emang buat diri sendiri lagunya itu. Dan langsung nyantol sih. Lagi bagian refnya. Thank you. Hello. Hello, nara nara nara, nara 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 nara. Oi. Even if it's sudden, it's okay, love. I can tell you make it at the end, though. Can't you see the sun shines one more day? Dan oke, berarti udah flashback ya kita semuanya ke lagu-lagu kamu. Berarti ada 9 lagu. Wow, banyak banget loh. Serius itu dari pandemi apa ngerilis? Ngerilisnya dari pandemi ya, tapi mungkin aku nulisnya dari 2019. Okay. Dari aku lulus SMA. Iya. Dan dari kemarin tuh nge-produce sendiri berarti yang pas waktu indie. Iya, dari rilisan pertama aku sampai Picture. Sampai Picture aku beneran sendiri doang. Making musiknya juga? Yes. Wow. My musiknya juga dari writing sampai producing sampai releasing. Wow. Sebelum Warner yes. Aku ngerilisnya juga sendiri. One man band. Wow. Gimana itu buat ngebuat musiknya itu? Via YouTube kah? Anak zaman sekarang biasanya gitu. Anak zaman sekarang biasanya gitu bener. ya. Bener. Aku pertama produce lagu sendiri tuh dari HP. Percaya gak? Ya. Aku dari HP aku colokin headset, aku nyanyi, terus di GarageBand aku tambahin ini recording aku main ukulele. Terus aku upload di SoundCloud. Kayak gitu awalnya. Atau jangan-jangan dulu sering juga nge-cover lagu? Iya dong. Pasti lah ya. It always starts with cover sih. Dan baru-baru ini ngerilis cover My Universe. Ya nggak sih? Iya, baru banget tadi pagi Baru nih banget si kakak, keren. Baru banget. Emang inspirasinya bermusik siapa sih? Coldplay atau BTS nih jangan-jangan nih antara dua itu? Tapi kayak kalau zaman sekarang sih BTS sih. Iya dong, kayak itu nggak usah didebatin lagi sih, kayak semua orang kayaknya tahu. Banyak banget sih aku kalau dibilang inspirasi, aku suka pop, aku suka Katy Perry, Beyonce, aku suka banget. Terus aku suka R&B, aku suka Kehlani, aku suka alternative, Halsey. Banyak banget sih kak. Kalau dibilang inspirasi tuh, I can get inspiration from anyone gitu. Inspirasi pertama siapa? Bukan pertama sih, yang bener-bener jadi inspirasi kan pasti dari banyak musisi ini pasti ada satu banget yang banget gitu ya? Yes. Banget. Yang buat jadi lagu-lagu kamu itu banyak banget R&B-nya. Oh, mungkin Halsey itu inspiring banget buat aku karena I think her music is very artistic aja pembawaannya gitu. Iya, mungkin that point
satu hal itu yang apa ya, memberi aku point of view terhadap making music tuh kayak gimana gitu, as an art form. Kalau misalnya di musisi Indonesia ada nggak? Musisi Indonesia aku suka banget Ya, sama Pamungkas, of course. ya. Lalu siapa lagi ya? Oh my god, dulu tuh aku sebenarnya suka denger kayak pop yang kayak Hijau Daun. Oh, balad ya nggak apa-apa. Iya, iya. Iya, ballad yang kayak gitu, kayak ya Kotak, aku suka banget. Ya. Kotak. Iya sih, Kotak gila. Dulu aku ini banget. Zaman Suka SD banget SMP sama gitu lagu. berarti ya? Iya, oh my god, Kak. Masih nama. Inilah pokoknya kayak hits-hitsnya lagu balad Indonesia gitu. Dulu aku sering banget dengerin. Perbedaannya yang kamu ngerasain pas waktu masuk ke label dibandingin dia apa sih? Of course, aku bisa lebih leluasa untuk kayak mikirin, nge-eksplorasi lagi cara bermusik tuh kayak gimana gitu. Kayak salah satu contohnya aku dikenalin sama Kak Valdo gitu kan, aku bisa belajar lebih banyak. Dan on the plus side, aku nggak harus ngurusin kayak publishing gitu-gitu. Of course ada orang yang lebih jago daripada aku, yang lebih ngerti, yang ngurus gitu sih. Dan intinya so many more things to learn when you have so many experienced people beside you. Kalau misalnya kamu nggak dihubungi Warna nih, misalnya, apa kamu bakal tetap ngerilis secara indie atau malah berputar dengan kuliah? Aku mungkin di alternate universe aku nggak bisa kayak menduga-duga banget, cuman kayak menurutku aku bakal tetap bermusik sih, karena pada dasarnya aku kayak bermusik kayak gini tuh untuk mengekspresikan aku my thoughts and feelings kan. Kayak I don't think like not joining a label will mean I don't have thoughts and feelings to express gitu. Jadi karena tendensi aku untuk berkarya tuh kuat, jadi I don't think I'll stop that. Dari tadi ngomong universe lain kayak varian lain ya. Iya, ini kayak other dimension gitu. Nih sepertinya udah mau di penghujung nih, tinggal pertanyaan simple terakhir. Nggak simple sih, beberapa tentang lagu-lagu kamu. Kita ngomong tentang beberapa terbaik, terdalam, segala macam. Intinya itu. Oke, oh my god. Oke. Kan kita udah ngebahas tentang 9 lagu kamu tadi ya. Yang pertama nih, terdalam, terdeep menurut kamu apa? Lagu yang mana? Terdeep, oh my god. Deeper. Oke, deeper. Tug of War. Tug of War. And then terlama. Terapa? Terlama. Ya. Terlama bikinnya Proses mungkin. nulisnya. Yes. Forgive. Terlama. Padahal paling pendek ya. Iya, paling pendek ya. Forgive terlama. Iya, paling pendek tapi terlama. Kenapa emang? Yes. Jangan dulu, ntar aja. Teribet. Teribet Mannequin. Manekin malah yang teribet. Iya, yes. Kalau tersaik Picture. apa? Picture. Oke. Yes. Dan terfavorit semuanya. Yang Terfavorit aku gak bisa. disebutin juga. Aku Disebutin aku tadi gak juga bisa apa? bilang favorit aku. Seriously? Aduh. Bisa. Kayak kakak kayak nanyain dari beberapa anak kamu yang paling favorit siapa gitu, kayak siapa ya? Aku nggak bisa bilang sih kak, aku Nggak suka bisa semuanya karena they speak about different things gitu, tapi they're all a part of me gitu. Oke.
Oke, nggak apa-apa. Nggak usah dipaksa kalau gitu. Oke. Tadi kenapa terdip itu sih Tug of War? Ya, Terdip Tug of War karena di Tug of War nih aku nulis dari perspektif yang berbeda-beda sebenarnya. Kayak kalau merhatiin liriknya tuh they speak about one topic gitu, tapi kayak dialog, tapi semuanya aku yang nyanyi gitu. oke. Jadi it can be interpreted as different things gitu. Baik. Selanjutnya ada terlama, yaitu di Forgive. Why? Karena why? 1 menit Karena 40 detik kalau nggak salah berapa ya? Yes ya. 1 menit 40 detikan itu adalah proses apa ya, kayak rangkuman dari banyak sekali situasi dalam hidupku gitu intinya. Jadi Kayak mungkin gitu. sebagai opening ya. Iya betul, kayak monolog gitu sebenarnya. Cuman untuk mencapai beberapa short lines itu banyak banget yang harus dilalui gitu. Atau banyak banget yang harus dibuang gitu juga. Ya sama aja tadi. Iya. Intinya that's thought prosesnya lama sih. Oke. Dan teribet Mannequin. Teribet Mannequin karena sebenarnya yang bikin ribet tuh aku mikirin Mannequin secara sound. Yes. Itu akan terdengar seperti apa gitu. Karena sebelum ini ada beberapa versi Mannequin yang berbeda-beda gitu. Tapi akhirnya terfinalize sebagai ini tuh, sebagai Mannequin yang sekarang itu setelah melalui versi-versi yang lain sebenarnya. Makanya teribet gitu. Padahal udah dibantu sama Coach Valdorio ya. Yes. Iya, karena dari aku juga ada versi kayak gini gitu. Terus nanti ada bagian yang ribet, mau disepiin kah atau mau diramein kah kayak gitu. Pokoknya ya harus mikir lah intinya. Jadi ribet. Dan tersaik tadi Picture. Tersaik Picture karena menurut aku the topic itself tuh kayak saik banget gitu, kayak kayak apa ya, taking your power back kan, it takes a lot of confidence gitu. Jadi you have to be very sure of yourself gitu. Dan secara sound juga it's kind of sneaky gitu, gitu. Jadi kayak gitu, bikin senyum aja sih. Dan terfavorit nggak dijawab. Nggak dijawab, Ya, nggak no usah- comment. No comment, oke lah. Jadi sejauh ini udah ngeluarin 3 rilisan dengan Warner. Apa yang mau kamu lakuin selanjutnya? Kira-kira nih. Ngeliris EP dulu atau single-single lagi atau langsung rencananya full album? Aku target utama aku adalah ngeluarin album. Cuman bisa dilihat nanti. Okay. Bisa dilihat nanti penyampaiannya seperti apa gitu. Full album Karena berarti? yes, karena aku, the way I put out the album for me matters gitu. Karena aku pengen nyeritain cerita jalan kepercayaan diri itu gimana gitu. Jadi for me releasing songs is storytelling gitu. Jadi ending resultnya of course I want to release an album. Tapi let's see how we get there gitu. Lihat saja nanti. Oke, thank you banget Gina, Leticia udah ngobrol saik dengan Musai. Dan Thank you. terakhir bisa dibawain sedikit lagu Mannequin. Okay. Safe in my tower, hour by hour. Don't you wanna know my superpower? Save me your secrets, I'll keep on asking you. 'Cause I'm your
mannequin, pretty porcelain. Cut me off, dress me up till I'm pretty, pretty. You're a mannequin, pretty porcelain. You're mannequin.